Di dataran berapi yang mengalir, sekelompok besar ahli berkumpul, menatap ke dasar gunung berapi, tempat reruntuhan api banyan tersembunyi. Mereka menanti saat lahar mengering sepenuhnya, tanda bahwa pintu masuk ke reruntuhan akan terbuka. Namun sesuatu tak beres. Magma yang seharusnya surut, tiba-tiba berhenti tenggelam, seolah menolak terbuka seperti biasanya. Ketegangan membumbung. Seorang lelaki tua berjubah linen mencoba memancing keberanian mereka, namun hanya cemoohan yang ia dapat. Sampai akhirnya, seorang pria kekar dari leluhur asal bintang 7 nekat menerobos lahar dengan tubuh yang dibungkus bola besi. Tapi keheningan yang menyusul setelah aksinya membuat semua orang menahan nafas. Tidak ada kabar, tidak ada ledakan, hanya magma yang tetap diam. Rasa lapar akan harta karun mengalahkan rasa takut. Satu demi satu, para ahli mulai melompat ke lahar, mencoba menerobos. Tetapi saat tubuh mereka mendekati permukaan magma, bang! Pilar-pilar api meledak ke langit. Ratusan kadal bersisik api keluar dari dalam magma, mengamuk dan melahap siapapun yang mendekat. Teriakan kematian memenuhi udara. Namun di saat itulah, pasukan utama yang lebih terorganisir bergerak cepat. Dengan taktik dan kerjasama matang, mereka menembus kerusuhan dan berhasil turun ke dasar magma. Para pemimpin mereka menggunakan kekuatan dao besar untuk membuka jalan dan melindungi anggota tim. Di antara kekacauan itu, hanya segelintir yang berhasil masuk ke dalam reruntuhan, melewati penghalang energi dan menggunakan token api banyan sebagai kunci. Sementara itu jauh di dalam reruntuhan api banyan, di dalam sebuah gua batu, suasana jauh berbeda. Di bawah pohon beringin purba yang menyimpan kekuatan besar, Xiaoyan duduk bersila, dikelilingi 4 api surgawi. Tubuhnya sebagian terbenam dalam lava panas. Nafasnya menyatu dengan irama lahar. Ia sedang dalam proses menelan api yang luar biasa. Sedangkan di atas pohon, 2 saudara Huo sedang menyerap bola energi terakhir, menyalurkan kekuatan murni ke dalam tubuh mereka. Sebuah pelatihan hidup dan mati tengah berlangsung. Singkat cerita, lebih dari 10 hari kemudian, seorang ahli berbahaya muncul di kedalaman reruntuhan, Bai Xijing. Bersama 3 orang kepercayaannya, ia tiba di depan lembah tersembunyi yang dipenuhi kabut hitam. Dengan peta kuno di tangan, Bai Xijing membuka segel lembah dan menyingkap gua misterius di dalamnya. Di sana berdiri pohon layu, dan di bawahnya duduk seorang pria muda yang sangat dikenalnya. Begitu tatapannya bertemu sosok itu, matanya berubah dingin, kemarahannya membuncah. Xiaoyan, keumamnya pelan, namun penuh ancaman. Pertemuan 2 kekuatan besar ini bukan kebetulan. Apa yang menanti di dalam lembah bukan hanya harta karun, tetapi juga awal dari bentrokan mematikan. Bai Xijing sendiri tak pernah menduga akan menemukan Xiaoyan di tempat ini. Begitu melihatnya, amarah membuncah dalam dirinya. Dengan mata merah dipenuhi dendam atas kematian Bai Rosuan, dia melesat bagaikan kilat ke arah gua batu. Niatnya hanya satu, membunuh Xiaoyan. Namun tubuhnya mendadak terpental jauh setelah menabrak penghalang tak terlihat yang mengelilingi gua. Darah menyembur dari mulutnya. 3 orang dari pihaknya segera menyadari bahwa penghalang itu sangat kokoh, bukan penghalang biasa, tetapi milik seorang ahli sekelas leluhur asal. Kairong segera teringat pada sosok misterius yang pernah menyelamatkan Xiaoyan di dataran api mengalir. Kecurigaan mereka mengarah pada kenyataan pahit. Ada pelindung kuat di balik Xiaoyan. Meski gentar, mereka tak mundur. Bai Xijing memekik. Xiaoyan, kau harus mati hari ini. Keempatnya mulai menghujani penghalang dengan serangan tiada henti. Ledakan demi ledakan mengguncang udara, memekakan telinga. Perlahan retakan-retakan mulai muncul di penghalang yang melindungi gua. Sementara itu di dalam gua, tubuh Xiaoyan dikelilingi magma menyala. Nafasnya teratur, menyatu dengan energi dari magma yang mengandung kekuatan api surgawi. Energi itu perlahan-lahan mengalir dan bergabung dengan kekuatan dalam tubuhnya. Hingga akhirnya, penghalang hancur berkeping-keping. Bai Xijing melesat seperti petir, menebas jarak, dan menciptakan anak panah energi spiritual yang tajam. Dengan niat membunuh, dia menembakkan panah itu tepat ke kepala Xiaoyan. Namun saat panah hampir mengenai sasarannya, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram lengan Bai Xijing dengan kekuatan mengejutkan. Di saat itu pula sepasang mata hitam Xiaoyan perlahan terbuka, membara dengan api merah pekat. Gelombang energi panas membuncah dari tubuhnya. Bai Xijing terhempas mundur. Ketiganya menyaksikan dengan ngeri saat Xiaoyan bangkit berdiri. Suasana berubah mencekam. Mereka semua bisa merasakan ki yang membumbung dari tubuhnya. Ini aura bintang 7. Desis Bai Rong terpana. Dalam waktu singkat, Xiaoyan melonjak dari bintang 4 ke bintang 7. Sebuah kemajuan mustahil yang mengejutkan semua orang. Bai Xijing yang menahan amarahnya segera mengeluarkan peta lembah batu kapur.
Di sana ada tanda merah terang menunjukkan lokasi harta karun yang seharusnya menjadi miliknya. Ia sadar, Xiaoyanlah yang merebut segalanya darinya. Dendam, harta, dan bahkan peluang untuk menjadi lebih kuat. Xiaoyan, aku akan mencabik-cabikmu dan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi debu. Amarah yang meledak seperti gunung berapi membuatnya kehilangan kendali. Dalam sekejap ia melesat kembali, menghujani Xiaoyan dengan ribuan anak panah energi spiritual yang menciptakan badai di langit. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pada saat ini langit dalam gua batu seketika berubah mencekam saat hujan anak panah hitam melesat deras menuju Xiaoyan. Namun dengan nafas tenang dan hentakan kakinya, pilar-pilar magma meletup dari tanah, menyatu membentuk dinding api tebal yang membakar semua panah yang mendekat. Di balik hujan serangan itu, Bai Xijing menyerbu mendekat. Dengan kelincahan tinggi, ia menembakkan beberapa anak panah sebelum mengayunkan busurnya seperti bilah pedang ke arah kepala Xiaoyan. Dentuman terdengar saat pukulan itu dihentikan oleh lengan Xiaoyan yang diselimuti magma menyala seperti zira api. Namun Bai Xijing sudah bersiap. 3 anak panah lain menyusul, disusul tendangan keras yang mendarat di dada Xiaoyan, membuatnya terlempar mundur. Meski terpukul, Xiaoyan berhasil menstabilkan diri dengan menghentak akar pohon. Matanya tetap tenang. Melihat bentrokan singkat itu, Bai Rong mulai menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan bukan main-main. Ia pun memperingatkan Bai Xijing agar tak meremehkan lawan. Namun Bai Xijing tetap angkuh. Dia hanya pecundang. Aku sendiri yang akan membunuhnya untuk mempersembahkannya kepada roh Ruosuan. Dengusnya dingin. 4 orang langsung mengepung Xiaoyan. Bai Xijing, Bai Rong, dan 2 ahli lainnya membentuk formasi maut, menciptakan tekanan mencekam di bawah pohon besar di tengah gua. Wajah Xiaoyan mengeras. Kali ini bukan sekedar duel, ini perburuan hidup dan mati. Serangan pertama dimulai. Bai Xijing melompat dan menendang dari atas, menghancurkan tanah di bawah kaki Xiaoyan. Serangan bertubi-tubi datang dari 2 arah lain, tapi Xiaoyan menggunakan pilar lava untuk menghalangi dan mencoba menerobos. Namun jalan kabur ditutup oleh Bai Rong dengan sihir esnya. Daerah dingin tak berujung, teriak Bai Rong. Gua berubah menjadi dunia es. Kecepatan Xiaoyan melambat drastis. Bai Xing segera memimpin pengejaran. Xiaoyan tentu saja tak tinggal diam. Ia mengerahkan Raja Utara untuk menghadang Bai Xing dan menyerang balik dengan teknik daunnya yang lincah. Ia menggunakan teknik rahasia. Kekuatan meledak dalam sekejap, mendekati tingkat leluhur asal bintang 9, membuatnya jauh lebih gesit bahkan dari Bai Xing. Namun Bai Rong segera memanipulasi suhu gua, memperlambat Xiaoyan. Dalam kondisi terdesak, Bai Rong berhasil menangkap leher Xiaoyan. Xiaoyan, matilah di sini, raungnya dengan keras, siap meremukkan nyawa Xiaoyan dengan satu tangan. Tetapi tepat pada saat itu, cahaya pedang melesat. Lengan Bai Rong putus, ceritanya mengoyak udara. Api membumbung, membakar bagian tubuhnya yang terpotong menjadi abu. Tubuhnya terpental dengan aneh, seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Xiaoyan segera menoleh, dan sosok berjubah hijau berdiri tenang tak jauh darinya. Tatapannya damai namun mengandung kekuatan luar biasa. Xiao Xuan, bisik Xiaoyan. Sang leluhur telah tiba. Xiaoyan terkejut saat melihat sosok leluhur mereka. Xiao Xuan tiba-tiba muncul di tengah medan pertempuran. Kehadirannya begitu mendadak dan auranya membuat Xiaoyan merasa asing, bahkan sedikit gentar. Perasaan yang hanya pernah ia alami dari tokoh-tokoh kuat seperti Bai Rong. Xiao Xuan muncul dengan santai namun tajam menilai situasi. Ia menyadari bahwa meskipun tanpa Bai Rong, kekuatan tim lawan sudah sangat mengerikan. Matanya menyapu satu persatu musuh, termasuk Bai Xing yang sedang bentrok dengan Raja Utara. Sementara itu Xiaoyan yang sudah memulihkan kekuatannya, menunjukkan api baru di telapak tangannya. Lebih kuat, lebih padat dari sebelumnya. Xiao Xuan tersenyum, sadar bahwa cucunya telah berkembang pesat. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Bai Rong meski terluka parah dan kehilangan lengan muncul kembali di sisi Bai Xijing. Wajahnya pucat tapi matanya penuh perhitungan. Ia tahu Xiaoyan tak lagi bisa disentuhnya. Orang yang berdiri di sampingnya jauh lebih berbahaya. Dengan suara berat, Bai Rong menyarankan mundur. Bai Xijing yang hatinya dipenuhi kemarahan dan rasa malu akhirnya menerima saran itu. Bersama Bai Xing dan satu leluhur asal bintang 6, mereka mulai mundur. Namun Xiao Xuan hanya tersenyum dingin dan melangkah maju. Kau ingin pergi begitu saja setelah melukai seseorang? Sekejap kemudian angin dan ki pedang menyapu ganas, membelah udara. Bai Rong menahan gempuran itu dengan segenap kekuatan. Energi spiritualnya berubah menjadi ular piton raksasa untuk menahan serangan. Lalu berteriak menyuruh anak buahnya melindungi Bai Xijing dan melarikan diri. Pada saat ini Xiaoyan segera bereaksi. Sebuah pedang besar muncul dari langit
dan menghantam tanah di depan kelompok lawan, menghalangi jalan mereka. Raja Utara langsung dikirim untuk mengejar. Pertempuran mencapai titik kritis. Dalam upaya mati-matian, Bairong menyerang Xiaoyan demi menciptakan celah. Xiaosuan langsung menahannya, tetapi Bairong berhasil menyingkir dan mengejar anak buahnya. Tetapi sayangnya, pedang besar itu tak bisa ditembus. Dalam kepanikan, dia justru membunuh rekannya sendiri, leluhur asal bintang 6, dan melempar tubuhnya ke arah pedang besar. Ledakan besar terjadi, dan jalan pun terbuka. Orang gila. Gumam Xiaosuan jijik melihat kekejaman Bairong. Ia langsung bergerak secepat kilat, muncul di hadapan musuh lamanya. Hari ini aku tidak akan membiarkan orang sekejam dirimu meninggalkan tempat ini. Mendengar ini, Bairong malah tertawa. Ia tak lagi peduli pada hidupnya. Nafasnya berat, matanya merah, dan tubuhnya mulai membengkak secara mengerikan. Ia memilih jalan bunuh diri untuk menyeret Xiaoyan ikut bersamanya. Hahaha, meski aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Xiaoyan, tubuhnya yang hampir meledak melesat cepat menuju Xiaoyan. Tetapi dalam detik krusial, Xiaosuan bertindak. Dengan kekuatan penuh, ia menghunus pedang anggrek tenang, menebas Bairong dengan presisi mematikan, membelah tubuh tua itu menjadi dua dan mengakhiri ancaman yang menggantung sejak awal. Keheningan turun, tetapi perang belum selesai. Mereka baru saja menang melawan satu musuh besar. Pertarungan dengan Bairong akhirnya berakhir tragis bagi pihak musuh. Meski telah ditebas oleh pedang Xiaosuan, kekuatan mengerikan yang meledak dari tubuh Bairong di detik-detik terakhir masih sempat membuat Xiaoyan terpental keras hingga terhempas ke tanah. Darah segar keluar dari mulutnya, menandakan betapa kuatnya kekuatan perpisahan seorang ahli leluhur asal bahkan setelah kematian. Setelah Bairong binasa, Xiaosuan memalingkan pandangannya. Tapi Bai Zijing dan Bai Sheng sudah menghilang dari pandangan. Sayang sekali mereka lolos. Gumam Xiaosuan. Xiaoyan yang mulai pulih sambil menelan pil tersenyum tenang. Tak semuanya lolos. Setelah itu mereka segera melesat ke celah gunung, tempat Bai Sheng tengah dihajar habis-habisan oleh Raja Utara. Wajah Bai Sheng pucat saat melihat mereka datang. Panik mencoba bicara, tapi dipotong pedang aura Xiaosuan yang mematikan. Tanpa banyak kata, Xiaoyan menyerap cincin penyimpanan Bai Sheng, dan urusan selesai. Keduanya kemudian menunggu di depan pohon beringin api. Setelah setengah hari, saudara-saudara Huo selesai menyerap energi dan berhasil menerobos ke tingkat leluhur asal. Bahkan Xiaoyan kagum, karena hanya sedikit orang yang bisa mencapai level ini dalam hidup mereka. Namun kabar bahagia itu tidak sepenuhnya melegakan. Begitu kedua saudara itu membuka mata, mereka langsung teringat pada Huo King. Tatapan kosong dan diam mereka menyeratkan duka mendalam. Xiaoyan tidak berkata apapun, membiarkan mereka memproses kesedihannya. Beberapa saat kemudian, Huo King bicara. Suaranya bergetar. Kakek Huo King ingin kami ikut denganmu. Xiaoyan mengangguk. Tempat itu sudah tidak lagi aman. Tanpa perlindungan kabut hitam, tempat itu akan segera diserbu. Dia menawarkan perlindungan bagi dua saudara itu, dan mereka menyetujuinya. Keempatnya lalu bergerak cepat meninggalkan lembah batu kapur. Namun baru beberapa saat berlalu, sekelompok orang dari klan Ouyang muncul di kejauhan. Terlambat, tetapi jelas berniat menjarah. Xiaoyan menyeringai tipis. Kalau kita tidak bergerak cepat, mungkin mereka lah yang akan mengambil semua hasilnya. Xiaosuan menyarankan agar mereka menghindari pertemuan langsung. Mereka pun menuruni kota tua dan menyembunyikan aura. Tetapi seorang penatua klan Ouyang yang tajam inderanya sempat merasakan aura samar. Aura milik Huoxin yang tak sengaja bocor. Beruntung Xiaosuan cepat menutupi, membuat mereka terhindar dari bahaya. Setelah pengejar mereka pergi, Xiaosuan menenangkan Huoxin yang masih gemetar. Xiaoyan pun memunculkan seberkas api batu vulkanik yang hangat untuk menenangkannya. Api itu membuat Huoxin merasa damai, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Seminggu kemudian, mereka berhasil keluar dari rentuhan api banyan. Anehnya makhluk-makhluk penjaga magma tidak menyerang mereka. Mungkin karena kehadiran saudara Huo atau aura api Xiaoyan. Bahkan Xiaosuan merasa lega. Saat hendak pergi, Xiaoyan tak tahan menanyakan satu hal yang mengganjal. Leluhur, waktu kau pertama kali kesini, kau tak punya token api banyan kan? Lalu bagaimana kau bisa masuk? Xiaosuan tersenyum, menatap saudara Huo dengan pandangan penuh makna. Lalu perlahan terbang ke langit. Sebelum menghilang, satu kata keluar dari bibirnya. Nyaris tak terdengar. Meledak. Bang! Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.